Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen operasional dengan topik produk desain. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang produk desain atau desain produk. Jadi di dalam manajemen operasional ini salah satu hal yang pasti akan menjadi perhatian utama dari konsumen kita adalah desain produk. Karena di sini adalah pandangan pertama yang akan terlihat oleh pelanggan. Jadi sebelum dia itu menggunakan produk kita, baik itu produk dalam bentuk barang maupun produk dalam bentuk jasa, itu pasti akan melihat desain produk yang kita berikan. Ya, kalau barang ini lebih terlihat lagi karena wujudnya nyata. Nah, kalau jasa ini biasanya itu nanti desain produk ini akan dikaitkan dengan kalau di service quality ini adalah di tangible. Ya, di tangible yaitu bentuk fisik. Ya, biasanya di bentuk fisik dalam suatu pelayanan. Bentuk fisik kalau di jasa ini sebenarnya tidak harus bentuknya ideal, itu tidak. Misalkan sebuah salon atau sebuah rumah makan atau warung makan ini kan ini produk-produk jasa. Tidak harus itu bangunannya itu mewah ataupun lux. Atau misalkan sebuah kampus, tidak harus kampus itu lantainya misalkan sampai lantai 7, lantai 10, tidak harus. Tapi desain produk di sini adalah bagaimana nanti kalau di jasa adalah first time ketika pengunjung pertama kali datang ke situ, itu kesan pertama itu langsung menggoda. Nah, biasanya kalau di sini dimulai dari apa? Kalau jasa itu dimulai dari lahan parkir, kan itu. Pelanggan sudah sulit cari parkir, itu sudah desain produk jasanya sudah berkurang. Ini, mari kita pelajari tentang desain produk ini. Nah, apa itu desain produk? Nah, di sini sebagai contoh ini, nah ini adalah untuk ada pencuci ya ini ya. Nah, ini pencuci pewangi. Nah, ini pencuci pewangi. Ini bentuknya ada yang tutupnya itu besar, ada yang tutupnya kecil. Nah, ini semakin kecil. Nah, ini ada desain produk. Kenapa di sini dikasih lubang? Ini ada desain produk. Nah, what is a product? Jadi di sini yang dimaksud adalah keinginan perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Jadi kalau produk sendiri itu bagaimana perusahaan itu bisa memberikan kepuasan kepada pelanggannya dengan produk yang diberikan itu. Contoh ini P&G ya. Tidak menjual sabun cuci baju. Namun yang dijual adalah keuntungan dari baju yang bersih setelah dicuci menggunakan sabun tersebut. Jadi di sini yang dijual itu adalah keuntungan dari baju yang bersih setelah dicuci menggunakan sabun tersebut.
Jadi penekanannya sebenarnya yang dijual adalah juga sabun cuci baju. Tapi yang ditekankan bukan di sabun cuci bajunya, tetapi yang ditekankan adalah nilai tambah atau keuntungan yang diperoleh pelanggan setelah mencuci baju. Berarti di sini P&G ini memberikan nilai tambah terhadap produknya tersebut, yaitu pelanggan seolah-olah setelah bajunya dicuci memperoleh keuntungan. Keuntungannya apa? Ini keuntungannya tidak harus dijual, tidak. Keuntungannya bisa misalkan warna baju tidak pudar, itu kan juga keuntungan. Kemudian bisa juga wangi. Nah, ini wangi ini juga termasuk keuntungan. Nah, konsumen membeli kepuasan bukan barang atau jasa. Jadi di dalam desain produk di sini ini ditekankan bahwa konsumen itu sebenarnya yang dicari itu adalah kepuasan dari barang atau jasa yang dia beli, bukan yang dicari adalah barangnya. Jadi misalkan contoh ini ada sebuah gadget ini ya. Sebuah gadget ini konsumen tidak membeli gadgetnya ini, tetapi konsumen membelinya adalah gadget ini bisa memberikan kepuasan apa dari yang diinginkan oleh konsumen kan itu. Dengan gadget ini apa kepuasan yang diperoleh oleh konsumen kan gitu. Makanya di sini titik tekannya adalah kepuasan. Kepuasan konsumen ketika membeli produk kita. Nah, kayak tadi contohnya adalah gadget, itu ya. Gadget itu biasanya orang itu membeli sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Dia butuhnya spesifikasinya apa? Bisa untuk apa? Maka itu yang dia cari. Yang RAM berapa? RAM 1, RAM 2, RAM 3, RAM 4, atau RAM-nya 6, RAM-nya 8. Ini sesuai kebutuhan. Mungkin kalau anak sekolah itu RAM 2 aja sudah cukup. Tapi kalau mungkin seorang ahli IT atau online marketer, itu dia pasti butuh yang RAM-nya lebih besar. Nah ini, produk dapat berupa barang atau jasa. Jadi produk yang dijual itu nanti bisa berupa barang atau bisa berupa jasa. Penyebab munculnya produk baru. Jadi ketika suatu perusahaan memasarkan produk ke pasaran, maka nanti dia harus siap memunculkan produk-produk baru sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Mengapa kok dia harus mengeluarkan produk baru? Yang pertama di sini adalah adanya perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi yang menuntut untuk keluarnya produk-produk baru. Jadi seperti tren ketika ada wabah yang sangat luar biasa yaitu wabah corona, semua orang bekerja dari rumah. Maka ini akan muncul produk-produk baru. Produk baru itu apa bentuknya kan? Aplikasi-aplikasi untuk mendukung suatu pembelajaran online. Termasuk aplikasi yang kita gunakan sekarang ini. Ini adalah aplikasi untuk pembelajaran online. Nah, ini adalah termasuk produk-produk baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini adalah penyebab munculnya produk baru. Perubahan ekonomi.
Semakin maju perekonomian, maka nanti masyarakatnya itu akan cenderung untuk konsumerisme. Maka seperti munculnya aplikasi-aplikasi belanja online ini adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk baru ini juga muncul karena adanya perubahan teknologi. Nah, ini biasanya untuk produk-produk yang berbasis teknologi. Seperti tadi adalah gadget ini. Gadget ini belum lama. Model yang seperti ini belum lama. Dulu gadget yang ada itu tidak seperti ini. Gedenya mungkin bisa lebih besar daripada ini. Bahkan lebih kuat daripada ini. Tapi kemampuan gadget pada saat itu hanya untuk apa? Telepon, SMS. Nah, sekarang handphone ini tidak hanya sekedar untuk telepon dan SMS. Ini juga bisa harus untuk bekerja, untuk memasarkan, untuk memenuhi kebutuhan yang lain via gadget ini. Ini adalah munculnya produk-produk baru. Maka perusahaan-perusahaan yang memproduksi gadget ini selalu berinovasi untuk mengeluarkan produk-produk baru yang diharapkan ini bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen mereka. Kemudian perubahan politik atau hukum. Contoh yang simpel adalah misalkan perubahan politik. Perubahan politik di mana terjadi misalkan dari politik yang terpimpin, terpusat menjadi demokratis. Politik yang demokratis berarti memungkinkan rakyat untuk memilih. Kalau yang terpimpin udah main tunjuk siapa presidennya. Tapi begitu ke arah demokratis, masyarakat bisa memilih dan dipilih, maka ini muncul produk-produk baru. Nah, dikaitkan dengan teknologi, sekarang ada yang namanya e-voting. Ya. Jadi pemungutan suara secara elektronik. Yang keempat adalah munculnya produk baru karena adanya perubahan pasar. Ini yang paling sering terjadi yang menyebabkan munculnya produk-produk baru. Perubahan pasar. Misalkan dari struktur pasar yang semula, misalkan pasar itu adalah monopoli, di mana yang jualan cuma satu. Lalu menjadi oligopoli. Menjadi oligopoli karena dibuka kan untuk orang lain, perusahaan lain masuk di dalamnya. Nah, ini mau tidak mau akan muncul produk-produk baru. Nah, sekarang di Indonesia contohnya untuk penjualan bahan bakar minyak. Untuk di kota-kota besar, ini sekarang sudah mulai muncul SPBU dari perusahaan-perusahaan selain Pertamina. Nah, di sini pasti Pertamina akan memunculkan produk-produk baru untuk bisa bersaing dengan mereka. Karena yang semula SPBU itu cuma adanya Pertamina, jadi ada SPBU lain. Nah, ini memunculkan produk-produk baru. Ini adalah perubahan pasar. Kemudian, perubahan standar profesional. Jadi contohnya adalah untuk yang lebih mudah adalah standar kelulusan mahasiswa. Ini yang paling mudah. Standar kelulusan mahasiswa dari zaman saya dahulu kuliah.
dengan sekarang mahasiswa yang sekarang kuliah, ini standarnya sudah berbeda. Sekarang ini mahasiswa lulus kuliah dituntut tidak hanya menguasai materi kuliah yang sudah ada, tetapi harus memiliki soft skill yang lain untuk bertarung di pasar tenaga kerja. Kalau zaman saya dulu lulus dengan sertifikat komputer, komputernya itu cuma WS Lotus ya waktu itu. Itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Karena memang tuntutan pada saat itu seperti itu. Nah, sekarang ini tidak. Sekarang ini selain komputer ini sekarang sudah tidak menjadi suatu syarat standar kelulusan profesional dari seorang mahasiswa. Karena kalau sekarang ini seorang mahasiswa lulus tidak menguasai komputer ini malah dikatakan aneh dan jelas kesulitan. Yang memiliki sertifikat komputer aja kesulitan, apalagi yang tidak memiliki sertifikat kelulusan dari komputer. Tambahannya sekarang adalah TOEFL bahasa Inggris. Bahkan di perguruan-perguruan tinggi negeri ini menjadi syarat lulus. Jadi mahasiswa dikatakan lulus dari sebuah perguruan tinggi negeri. Ini ada beberapa perguruan tinggi negeri yang syaratnya adalah untuk bisa lulus harus TOEFL sekian. Nah, ini adalah salah satu standar profesional. Tambahan lagi adalah sertifikasi keahlian. Nah, ini tuntutannya sekarang seperti itu. Sertifikasi keahlian apa yang bisa mendukung di dalam kegiatan perkuliahan. Ya, ini misalkan contohnya di bidang manajemen operasional. Ini kalian bisa mencari kompetensi untuk lulusan manajemen operasional itu apa? Salah satunya adalah supply chain. Lalu logistik and transportation. Ini adalah standar kompetensi yang bisa diperoleh untuk mendukung ijazah kita. Ini bagi mahasiswa. Ini yang paling mudah standar profesional itu di mahasiswa. Ya. Nah, nanti di dunia kerja itu ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Kemudian perubahan supplier dan distributor. Munculnya produk baru, ini salah satunya bisa disebabkan oleh adanya perubahan supplier dan distributor. Kenapa kita harus merubah supplier? Kemarin sudah kita sempat bahas, kenapa kok harus merubah supplier? Karena kita berorientasinya pada pelanggan. Bisa jadi karena supplier yang kita tunjuk itu sekarang ini posisinya paling dekat dengan pelanggan. Maka kita menggunakan supplier tersebut. Nah, supplier satu sama supplier yang lain, ini pasti berbeda hasilnya. Salah satunya ada yang namanya imitasi. Nah, imitasi ini adalah berarti pesaing. Nah, supaya kita itu bisa bersaing, maka salah satunya di sini kita mengeluarkan produk baru dengan supplier yang baru. Karena bisa jadi supplier yang lama itu tidak mampu memproduksi sesuai dengan pesaing kita. Nah, ini. Jadi ada beberapa perusahaan yang gagal di dalam bersaing produk, akhirnya perusahaan tersebut sekarang tenggelam. Ini adalah
penyebab munculnya produk baru dan banyak lagi, termasuk adanya misalkan ini ya, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini juga bisa menyebabkan munculnya produk-produk baru. Lingkungan sekarang ini mulai ekstrim. Ketika panas, panas sekali, ketika dingin, dingin sekali. Ini akan memunculkan produk-produk baru. Ini perubahan-perubahan lingkungan. Ini salah satunya. Dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana strategi mengenalkan produk baru kita? Nah, ini salah satunya. Kenapa kok sekarang mobil itu ada yang pintunya dibuka seperti ini? Ini walaupun ini khas dari mobil-mobil mewah, tetapi sekarang ini banyak sekali mobil itu mulai dibukanya pintunya seperti ini. Karena adanya tuntutan lahan parkir. Makanya sekarang pintu itu tidak membuka ke samping, tapi bisa membuka ke atas atau sliding ke belakang. Ini adalah pembukaan pintu mobil. Nah, bagaimana strategi mengenalkan produk? Yang pertama adalah market pull, tarikan pasar. Tarikan pasar. Strategi pengenalan produk yang pertama adalah dengan tarikan pasar. Bagaimana pasar itu bisa menarik produk kita? Maka di sini kami membuat apa yang dapat kami jual. Nah, di sini produsen itu melihat apa yang dapat dijual. Kalau berbicara apa yang dapat dijual, berarti berbicara ke arah pasar tersebut. Benarnya seperti apa yang dibutuhkan pasar. Ini. Jadi melihat kebutuhan pasar ini apa, lalu kita menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kan gitu. Kalau pasar tidak membutuhkan, ya kita tidak memproduksi. Nah, tidak memproduksi. Jadi kita hanya memproduksi yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian, bagaimana caranya kita mengenalkan produk baru kita? Dengan dorongan teknologi. Kami menjual apa yang kami buat. Ini ya perbedaan. Kalau yang tarikan pasar, kami membuat apa yang dapat kami jual. Berarti orientasinya ke pasar. Kalau kita membuat sesuatu yang tidak bisa dijual itu berarti tidak diterima oleh pasar. Maka produk baru tersebut tidak akan sampai ke konsumen. Nah, berbeda dengan yang kedua, yaitu kami menjual apa yang kami buat. Di sini penekanannya adalah berbasis teknologi. Contohnya adalah tadi gadget ya. Gadget di sini kadang ini menggunakan yang pertama. Tetapi juga kadang dia menekankan yang kedua. Ada gadget-gadget ini dia tidak mengarah ke yang pertama tetapi mengarahnya yang kedua. Ini biasanya smartphone atau gadget yang premium. Yaitu menengah ke atas. Gadget yang menengah ke atas itu diproduksi tidak melihat pasar itu seperti apa. Tapi yang ditekankan adalah teknologinya. Nah, nanti pasar itu melihatnya adalah kepada teknologi yang kita tawarkan. Dan itu nanti akan bisa menuju ke pasar sasaran kita. Jadi di sini nanti akan diketahui yang namanya teknologi apa yang sekarang ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini kan gitu.
Ini adalah yang kedua, dorongan dari teknologi. Jadi perusahaan tidak peduli pasar seperti apa, dia mengeluarkan produk dengan teknologi yang mereka miliki. Kemudian interfungsional view. Di sini lintas interfungsional atau istilahnya itu tampilan dari fungsional dari produk tersebut untuk pengenalan dari produk baru. Jadi menekankan pada fungsi. Fungsi-fungsi dari produk tersebut dikenalkan kepada pasar, maka nanti pasar akan mengambil atau tidak dari produk tersebut sesuai dengan cakupan dari pasar itu. Ini adalah strategi pengenalan produk tersebut. Nah, ini biasanya kalau interfungsional ini kadang-kadang ini menggunakan produk yang lain. Misalkan produk tersebut bisa mendukung produk yang lain, ini adalah suatu pengenalan produk. Nah, ini contohnya ya, humor dalam desain produk. As the customer wanted. Pelanggan itu menginginkan seperti ini. As marketing interpreted. Marketing mengimplementasikan, oh pelanggan itu sukanya mobil seperti ini kan. As operation made it. Bagian operasional itu menghasilkan produk mobilnya seperti ini. Padahal dari marketing interpreted ini bagian engineer desain itu mendesainnya adalah oh ini mobilnya harusnya mobil sport seperti ini. Tapi hasilnya adalah mobil seperti ini. Ini adalah salah satu contoh desain produk. Nah, kalau keinginan pelanggan seperti ini, hasilnya mobilnya seperti ini sudah di luar dari ekspektasi dari pelanggan. Dan ini ekspektasinya lebih. Nah, ini pelanggan pasti senang sekali. Nah, ini sekarang ini yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan di dalam mendesain produk. Proses desain produk baru. Nah, di dalam mengembangkan produk baru, ini ada prosesnya. Tidak lalu serta-merta muncul produk baru. Yang pertama, ini adalah pengembangan konsep. Jadi perusahaan itu harus mengembangkan konsep-konsep atas produk yang akan dijual di pasar. Konsepnya seperti apa? Nah, di dalam konsep ini termasuk nanti di dalamnya adalah peruntukan dari produk tersebut. Teknologinya seperti apa dari produk tersebut. Ini adalah dikembangkan di dalam konsep. Kemudian dari konsep ini, dari konsep yang ada, kemudian diwujudkan dalam desain produk. Desain produk di sini bisa mulai dari desain proses pendahuluannya. Jadi setelah desain produk yang ada, kemudian memunculkan desain proses pendahuluan atau proses awal. Nah, ini untuk melihat produk kita itu sesuai dengan ekspektasi pelanggan tidak. Nah, makanya ini perlu adanya desain proses awal. Kemudian setelah ada ini desain produk dan desain proses produk awal di sini diwujudkan dalam pilot production testing atau di sini dikenal dengan produk uji coba. Nah, produk uji coba. Nah, di produk uji coba di sini ini dimunculkan semua fasilitas kemampuan dari produk tersebut secara maksimal. Kemudian diuji cobakan, karena ini namanya aja produk testing, maka apa kelemahan-kelemahan yang muncul dari produk tersebut. Nah, kelemahan dari desain produk yang diwujudkan dalam pilot production atau testing di sini, ini nanti kekurangan-kekurangannya
akan dibenahi di desain proses akhir. Jadi kalau mobil di sini sudah didesain, muncul desainnya proses pembuatan mobil itu seperti apa. Kemudian di sini, nah, dibentuk mobil untuk testingnya. Coba dikendarai, kemudian apa kelemahannya, termasuk misalkan masalah benturan dan sebagainya, teknologinya dan sebagainya. Oh, kok masih ada kekurangan, maka ditampilkan ke desain proses akhir. Nah, ditampilkan di desain proses akhir. Nah, desain produk lintas fungsional. Setelah itu produk itu didesain produk lintas fungsional. Lintas fungsionalnya dari di sini ada marketing, kemudian ada engineer, ada bagian operasional. Pakai pendekatan sequential dan concurrent. Ini. Jadi di sini nanti suatu produk ini dilihat dari sisi marketing seperti apa. Ini marketing, kemudian upaya-upayanya apa, dari sisi engineer seperti apa, dari sisi operasi seperti apa. Jangan sampai seperti tadi gambar tadi ya. Engineer menggambarnya adalah mobil sport, munculnya bukan mobil sport. Nah, ini supaya apa? Desain produk lintas ini tujuannya agar terjadi link and match. Link and match antara marketing, engineer, sama operasional. Sehingga biaya yang dikeluarkan, biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut itu betul-betul efisien. Kita lanjutkan pada komponen produk. Jadi komponen produk di situ ada produk, ada merek. Jadi produk itu ketika biar memiliki nilai jual, kita beri merek, di mana merek itu memiliki nilai jual. Kemudian produk ide produknya apa. Kemudian package, kemasan. Kemudian bentuk fisik barang, fitur, tingkatan kualitas, dan garansi. Jadi setiap produk itu sebisa mungkin memiliki komponen-komponen seperti ini. Quality Function Deployment atau QFD. Di sini dikenal sebagai House of Quality atau rumah kualitas, di mana di sini akan berusaha menjaga kualitas barang dan jasa yang dijual kepada konsumen. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu berupaya agar atribut yang diinginkan oleh pelanggan ini tetap terjaga. Karakteristik yang dimiliki oleh bagian engineering itu tetap terjaga juga. Kemudian ada trade-off antara engineering dan pelanggan. Di sini juga nanti melakukan pembandingan antar pesaing. Jadi di dalam quality function deployment ini nanti kita akan membandingkan kualitas antar pesaing satu dengan pesaing yang lainnya untuk meningkatkan kualitas barang yang kita jual. Nah, ini QFD itu ini. Nah, ini rumah kualitas itu adalah seperti ini. Di sini pada tahap pertama kita lihat bagaimana kebutuhan dari konsumen, kemudian kebutuhan dari regulator, lalu customer importing rating, yaitu tingkatan-tingkatan yang istilahnya yang dianggap penting dari konsumen. Lalu
Tahap berikutnya di sini ada customer rating of competition. Jadi terhadap kompetitor yang memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Nah, kemudian dari sini nanti diolah di dalam rumah kualitas ini dengan mendeskripsikan teknik-teknik yang akan digunakan itu seperti apa. Kemudian dihubungkan dalam bentuk matriks, lalu menganalisis teknik yang digunakan itu dibandingkan dengan kompetitor. Sehingga di sini akan diperoleh target nilai dari deskripsi teknik yang digunakan untuk mengelola barang dan jasa tersebut. Nah, kemudian dari ini semua nanti akan dilihat bagaimana hubungan korelasi antar matrik satu dengan matrik yang lainnya. Ini adalah rumah dari kualitas, sehingga barang yang nanti terjun ke pasar itu betul-betul bisa bersaing di pasaran dan menghasilkan profit sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi kalau bentuk yang lainnya itu nanti bentuknya akan seperti ini. Ini house of quality. Jadi nanti akan dijabarkan tentang produk desain tersebut, termasuk juga di situ ada bagaimana nanti kalau menggunakan low cost, kemudian bagaimana nanti kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, lalu sisi negatifnya apa dari kegiatan usaha tersebut, sisi negatif dari produk tersebut apa, sisi positifnya apa, ini diolah di dalam rumah kualitas. Berikutnya adalah value engineering. Tujuan dari value engineering di sini adalah meraih kinerja yang lebih baik atau minimal sama dengan sebelumnya dengan biaya yang lebih rendah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi value engineering di sini berupaya memenuhi keinginan pelanggan dengan biaya yang lebih rendah. Manfaat yang diperoleh dari value engineering di sini yang pertama bisa mengurangi kompleksitas produk. Lalu yang kedua, menambah standarisasi produk. Yang ketiga, memperbaiki aspek fungsional produk. Yang keempat, memperbaiki desain kerja dan keselamatan kerja. Yang kelima, memperbaiki pemeliharaan produk. Yang keenam, produk yang dapat dipasang pada banyak produk yang lain. Jadi, dengan value engineering ini, kalau produk itu tidak terlalu kompleks, maka proses yang digunakan itu menjadi biayanya lebih murah daripada kalau produk tersebut terlalu kompleks. Lalu di sini menggunakan standar. Karena kalau produk yang tidak terstandarisasi, maka ini bisa menimbulkan biaya tambahan. Contoh value engineering adalah sebagai berikut. Ini contoh value engineering. Di sini ada yang pertama adalah desain asli atau desain asal atau desain originalnya. Desain originalnya. Kemudian assembling atau perakitan yang digunakan. Nah, ini supaya istilahnya itu dalam perakitan tersebut itu terjadi proses yang lebih cepat dan lebih kuat. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini setelah ada desain original, kemudian desain yang direvisi itu seperti apa?
desain revisinya seperti apa, lalu dalam revisinya ini misalkan di sini menggunakan basis satu bagian, ya. Misalkan di sini menggunakan basis satu bagian dengan menghapuskan yang lainnya. Kemudian, jadi di sini dari produk ini ada yang dihapus, ada yang mungkin ditambahi, kan gitu kan. Kemudian, nah ini final desainnya, produk akhirnya, di mana di sini desain ini siap untuk dirakit, ya, dirakit menjadi produk akhir yang siap diperjualbelikan. Nah ini produk jadinya, nah, misalkan ini adalah untuk konveksi baju wanita, ini misalkan untuk model celana. Nah ini adalah dari hasil value engineer. Jadi di sini akhirnya produk tersebut bisa memenuhi keinginan dari pelanggan dengan mungkin mengurangi sedikit, menambah sedikit dari desain asal yang sudah baku. Jadi ini ada penambahan warna dan sebagainya. Ini adalah merupakan value engineer. Kalau dalam bentuk rumah, ini juga contoh value engineer, apa yang menjadi basic dari desain rumah tersebut, kemudian dikembangkan atau dikurangi. Ini adalah value engineer. Misalkan di sini, ini kalau ini mengurangi penggunaan bata dengan menambah yaitu kayu. Nah, kalau ini mengurangi kayu, ini misalkan menjadi 2 lantai dan sebagainya. Ini adalah produk-produk value engineer. Berikutnya adalah modular design. Modular design di sini bertujuan memiliki variasi yang lebih banyak. Jadi dengan modular design nanti perusahaan memiliki variasi-variasi produk yang lebih banyak. Dengan melakukan pengembangan sebuah seri komponen dasar produk untuk perakitan yang terakhir. Jadi pengembangan sebuah seri komponen dasar dari produk atau modul untuk perakitan yang terakhir. Kemudian di sini bisa melawan dengan memotong kompleksitas dan total biaya melalui variasi jumlah produk yang banyak. Biayanya dipotong, variasinya ditambah. Penggunaan modular design. Nah, jadi akhirnya desain produk tersebut menjadi beragam, bervariasi dan banyak variasinya. Demikianlah pembahasan manajemen operasional dengan topik produk desain pada kali ini. Kita bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.